Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Inco ya, yang beberapa waktu ini turun terus ya teman-teman. Dari satu minggu ini turun, sempat naik di harga tertingginya di 4.400 ya, tapi kemudian turun terus. Akankah dia menuju ke 4.000 ya? Nanti kita lihat. Ini penurunannya ini karena apa ya? Kalau secara BPV ini Inco ini sudah murah ya, 1,05. Tapi kalau kita lihat tren harga sahamnya turun terus nih ya, kita nanti harus cari ya. 1 tahun turun hampir berapa persen nih? 3.600 poin ya. Mungkin 40 persenan. 3 tahun, nah ini kelihatan kalau grafiknya 3 tahun teman-teman. Ini kalau kita lihat grafik 3 tahun dia sudah di bottom ya teman-teman. Sudah di harga bawah di 4.020. Jadi kalau teman-teman mau masuk mungkin bisa dipertimbangkan di harga sekitar 4.000-an ya. Kalau kita lihat 5 tahun, saat krisis kemarin harganya menyentuh 1.400 ya. Setelah itu naik sampai 8.000 ya. Jadi kalau teman-teman beli saham Inco di saat krisis kemarin, ini terus kemudian jual di 8.000 ya, naiknya hampir 5 kali lipat ya. Tapi sekarang turun ya, trennya turun. Kalau kita lihat transaksinya sehari 56 miliar ya, cukup besar. Terus kita lihat statistiknya, EPS-nya malah naik ya. Ini labanya naik tapi sahamnya kok turun ya. Ini ada berita apa ya? Kemungkinan ini kaitannya dengan isu-isu strategis ya di saham Inco sendiri ya. Kita coba baca newsnya apa nih. Divestasi saham Vale. Nggak ada isu-isu yang sama. Oh ini ya, dividennya kecil ya teman-teman Inco ini ya. Jadi dividennya sekitar 2% dibagi di bulan Mei. Jadi nanti mendekati bulan Mei seharusnya naik ya, ada kenaikan. Ini kalau kita lihat trennya ini bulan Januari sampai Maret masih turun. Setelah itu naik ya di bulan April, Mei naik, Juli turun, mulai Agustus naik lagi, September, Oktober, November sampai sekarang turun ya. Nah ini kita lihat coba beritanya apa ya, saham Inco. Oh ini ya, buat harga divestasi 14% ya. Inco meminta saham 14% yang akan dialihkan ke Main ID. Harga 14% saham ke holding BUMN tambang itu 1,5 kali lipat dari nilai buku perusahaan. Sementara Main ID menawar 1,3. Negosiasi panjang. Beritanya di ini ya teman-teman, tentang divestasinya ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya coba. Kalau Inco ini saya kurang
Suka karena dividennya kecil teman-teman. Jadi nggak masuk ke portofolio saya ya Inco ini ya. Ini udah mulai mendekati bottom ya. Tadi bottomnya mungkin di sekitar 4050 atau 4020 teman-teman. Ini kalau mau mencoba masuk bisa dipertimbangkan masuk. Kalau kita lihat teknikalnya, tidak di bawah MA5 ya. Ini turun ya. MACD sell di bawah MA5. Kalau lebih amannya ini ya, tunggu pantulan ya. Saat nanti mulai mantul teman-teman baru masuk ya. Ini asing jualan terus nih. Saya masih jualan terus. Coba chartnya MACD. Wah, iya ini masih turun nih. Tunggu di 4000 teman-teman. Tunggu 4000 nanti begitu ada pantulan mulai masuk. Ini masih turun nih secara MACD. Inco itu core bisnisnya apa coba? Nikel ya. Berarti mungkin harga nikel berapa? Harga nikel sekarang naik malah. Ya, sempat turun di harga ini terendah di berapa ini? Sekitar 1385. Sekarang sudah naik ya. 6 bulan coba. 6 bulan ini masih turun ya. Dari bulan Agustus ini turun terus ya. Ini yang mempengaruhi harga sahamnya juga ikut turun teman-teman. Ini turunnya cukup banyak ini nikel. Jadi kalau untuk jangka pendek ini sudah mulai bisa kita cicil beli ya ini ya nikel nih Inco ya. Karena ada potensi mungkin nanti kalau harga nikel nih mulai naik, ini saham Inco bisa naik nih. Ini kalau naik sampai 2500 ya, naik hampir 1000 ya. Di tahun 2022 ini naik. Di sini juga naik nih Desember 2022. Januari naik Desember. Setelah itu turun terendah di harga berapa ini? 860 tahun 2020. Oke, itu ya teman-teman kesimpulannya. Kalau teman-teman mau tunggu di sekitar 4000, lebih amannya lagi nanti tunggu pantulan ya. Ketika pantulan teman-teman baru masuk, ini bagus. Tapi kalau untuk di hold jangka panjang saya tidak rekomendasikan ya, karena memang dividennya kecil dan harga sahamnya juga ini turun terus ya. 3 tahun naik turun nggak jelas gini. Dan mungkin bisa dipertimbangkan kalau sudah profit bisa di take profit dulu ya. Jadi ini naik turun ini mirip-mirip saham apa ya nih ya, Indi mungkin ya. Tapi kalau Indi ini kan lumayan besar ya dividennya. Nah ini naik turun seperti ini. Kalau Indi dividennya masih cukup besar ya. Di batu bara juga dividennya 20% ya, masih besar. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.